Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Maca Sifat Raja sekalian, bagaimana kabarnya hari ini, nak? Bagaimana kabarnya? Oke, tentunya kabar baik semua, alhamdulillah. Baiklah anak-anak Maca Sifat Raja sekalian, saya guru seni budaya UPTD SMP Negeri 23 Sinjai. Tentunya anak-anak Maca sekalian sudah tahu semua. Jadi saya adalah Ibu Nur Hanifah. Merasa sangat senang, merasa sangat bersyukur karena Ibu kembali menyapa anak-anak Maca Sifat Raja kembali kelas 7 di rumah. Oke, baiklah anak-anak sekalian, sebelum Ibu melangkah ke materi, Ibu mengingatkan kembali supaya kita semua senantiasa menjaga diri, menjaga keluarga dan orang di sekitar kita, berusaha memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dan menjaga kebersihan diri, lingkungan. Ingat protokol kesehatan jika berada di luar rumah. Oke, nah baiklah anak-anak Maca sekalian, insya Allah pada hari ini dari studio Ibu akan membahas materi tentang penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Nah, bagaimana anak-anak Maca? Ibu akan membahas apa, nak? Nah, baiklah, Ibu akan membahas, silahkan dilihat ini, penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Ya, jadi silahkan dilihat ini ya. Nah, baiklah anak-anak Maca sekalian, anak-anak Maca sudah melihat tadi apa yang kita akan bahas ke depannya. Nah, mengapa kita perlu mempelajari macam-macam ragam hias pada bahan tekstil? Supaya agar Ananda Maca sekalian kelas 7 mengetahui bahwa misalkan itu adalah sarung batik, motifnya apa. Ternyata ragam hias bisa menghasilkan uang, bisa bernilai ekonomi kalau kita pintar mengolahnya. Nah, itu adalah salah satu manfaat kita pada pertemuan kali ini. Mengapa kita akan belajar tentang penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Nah, oke anak-anak Maca sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, silakan dilihat, mengidentifikasi teknik penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Jadi silahkan dilihat ini di sebelahnya Ibu. Tujuan pembelajaran adalah mengidentifikasi teknik penerapan pada ragam hias pada bahan tekstil. Jadi ini ya, silahkan Anda Maca melihatnya. Nah, oke, baiklah anak-anak Maca sekalian, sebelum kita jauh membahas, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, baiklah anak-anak Maca sekalian, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu akan tes dulu salam seni budaya yang pernah Ibu ajarkan. Masih ingat? Apa Ananda Maca sekalian kelas 7 masih ingat? Baiklah, Ibu akan tes dulu. Salam seni budaya. Apresiasi, kreasi, yes. Semester 1 kita sudah membahas apa itu ragam hias, bagaimana itu ragam hias, dan fungsinya ragam hias apa ya. Jadi Ibu sudah bahas semua waktu semester 1. Nah, Ibu mau tes dulu. Oke, pengertian ragam hias itu apa? Ayo, ada anak-anak yang tahu? Di Songing sana, kira-kira ada yang tahu, nak? Apa itu ragam hias? Di Puncak bagaimana? Di Bacong Gianjang di sana bagaimana, nak? Ada yang tahu ragam hias? Oke, apa Senga Seri? Oke, betul. Jadi ragam hias itu adalah ornamen pada suatu benda, benda pakai, benda hias murni, atau motif yang kita berikan pada suatu benda. Jadi Ananda Maca kelas 7 sekalian, keindahan ragam hias Nusantara telah diterapkan hampir semua sendi kehidupan manusia. Jadi di mana-mana kita bisa menemukan ragam hias.
Ya, jadi ragam hias tidak hanya terdapat pada bangunan rumah tempat tinggal, tidak hanya terdapat pada peralatan rumah tangga, tidak hanya terdapat pada senjata tradisional, tetapi bisa juga diterapkan pada bahan tekstil. Nah, selanjutnya ibu akan memperlihatkan ragam hias pada bahan tekstil, tapi masih juga untuk peralatan rumah tangga. Nah, misalnya perhatikan gambar di sebelah ini. Nah, kira-kira ini apa anak-anak maca sekalian? Ya, apa nah? Bagaimana nak? Ada yang tahu gambar di sebelah ini kira-kira apa? Oke, di puncak sana, Songing bagaimana? Honto garci, Maconggi bagaimana nak? Sangasari? Iya betul. Ini adalah gambar gorden ya, gorden tapi dia bermotif. Nah, ini motifnya adalah ragam hias. Jadi ragam hias tersebut dia sekarang ragam hias geometris ya. Ya, jadi banyak macam-macam. Ada fauna, ada flora, geometris, kaum piring ganda. Tetapi kebetulan untuk pertemuan kali ini, ibu memperlihatkan salah satu contoh ragam hias pada bahan tekstil adalah dengan motif geometris. Nah, jadi kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu bagaimanakah penerapan ragam hias, teknik-teknik apakah yang kita pakai dalam menerapkan ragam hias. Jadi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Oke, yang pertama ada, perhatikan bahwa ini adalah membatik. Jadi perhatikan tulisan ini. Yang pertama kita lakukan adalah membatik. Nah, oke, saya rasa anak-anak maca sudah tahu semua motif-motif batik, motif-motif ragam hias ya, ibu tadi jelaskan. Nah, kalau belum mengerti, bisa perhatikan di samping. Nah, ini dia gambarnya batik. Contoh batik ragam hias pada bahan tekstil. Nah, ini dia ya. Oke, yang kedua dengan cara menenun. Ini dia dengan cara menenun. Jadi matenung. Nah, menenun salah satu contoh karyanya juga masih sarung. Sarung sutra dipakai para penari, pakai penjemput tamu, dipakai ke pesta. Itu adalah salah satu contoh ragam hias penerapan pada bahan tekstil dengan cara menenun. Mau lihat contohnya? Oke, baiklah, ibu akan kasih contoh. Perhatikan di sebelah. Nah, sarung yang ibu pakai ini adalah sarung sutra dengan cara penerapan ragam hiasnya ditenun ya, menenun. Jadi ini adalah asli sarung sutra dari Sengkang. Jadi inilah contoh, salah satu contoh ya, teknik penerapan ragam hias pada bahan tekstil sarung. Bagaimana anak-anak maca sudah mengerti ya? Oke, baiklah. Contoh penerapan ragam hias yang ketiga dengan cara membordir. Membordir. Ya, bagaimana anak-anak maca sekalian pernah lihat itu bordir? Ya, jadi perhatikan, ini yang ibu pakai di sebelah ini. Ini lambangnya bajunya ibu. Ini diterapkan ragam hiasnya, logonya ini dengan cara dibordir. Ada mesin bordir ya, dibordir. Nah, contoh selanjutnya yang keempat adalah menyulap. Di sebelah ini adalah contoh cara yang terakhir dengan cara melukis. Ya, silahkan kembali lihat di sebelahnya ibu lagi. Ini ada gambarnya ibu sedang melukis di atas kain. Pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih waktunya anak-anak maca Sipakaraja untuk belajar bersama ibu. Oke, seperti biasa, salam seni budaya. Semangat belajar, selamat belajar, salam maca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.